Sebagai mediator yang telah dipilih bapak-bapak selanjutnya, pada bapak-bapak saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zafran, saya sebagai penggugat di kasus ini. Perkenalkan, nama saya Reza Ferdiansyah, saya sebagai tergugat di kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan di tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang, Bapak kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antara yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak-bapak, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak? Saya setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Pak Zafran terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana dengan Pak Reza, apakah setuju? Ya, silakan, Pak. Silakan Pak Zafran. Baik, terima kasih Pak atas kesepakatannya. Begini Pak, Reza ini sampai saat ini masih terkait janji dengan saya. Padahal sesuai kesepakatan Pak Reza ini sepakat untuk memberikan STNK dan BPKB mobil tersebut pada saat pembayaran telah lunas, yang mana pembayaran itu telah selesai lunas di tanggal 21 Oktober 2022. Namun sampai saat ini tergugat tidak mau memberikan STNK dan BPKB mobil tersebut. Saya telah melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari pihak Pak Reza ini. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Sangat-sangat kecewa Pak. Dan Pak Zafran menginginkan agar pemberian STNK dan BPKB dapat dilakukan, betul begitu Pak? Iya betul Pak, karena STNK dan BPKB mobil ini berpengaruh dalam operasional bisnis saya. Dan sesuai kesepakatan Bapak Reza ini, sudah sepakat untuk memberikan STNK dan BPKB mobil saat sudah lunas. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Zafran, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Reza untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Pak Reza. Terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Pak Zafran ini. Apakah tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding misal, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa menderai harga diri saya. Bapak jangan berdalih, saya sudah melayangkan teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Tenang, kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak-bapak tetap seperti, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah Bapak mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Pak. Baiklah, silakan Pak Reza dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pemberian STNK dan BPKB ini. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan Pak Zafran dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik, Pak. Kemudian, Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik Bapak. Apakah benar, Pak? Ya, benar. Itu yang saya harapkan, Pak. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Zafran dan Pak Reza, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak-bapak menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak-bapak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu yang kalian maksud, Pak? Betul, Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Pak Zafran dan Pak Reza mengungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Pak Zafran menganggap Pak Reza sebagai orang yang dapat dipercaya dan sebaliknya, ya Bapak Reza
menganggap Pak Zapran sebagai orang yang bisa dikerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan penyerahan tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Pak Reza ini seharusnya segera memberikan STNK dan BPKB mobil itu karena sudah lama jatuh temponya, Pak. Baik, jadi Bapak menginginkan agar Pak Reza cepat memberikannya, benar kan Pak? Ya, benar itu, Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Pak Zapran, apakah pihak Pak Reza ada tanggapan? Ya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Pak Zapran karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini akan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah penyerahan STNK dan BPKB ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Pak Zapran dan Pak Reza dapat dilanjutkan. Benar kan Pak? Benar Pak. Baiklah, jika demikian ada etikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan ini di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua diantaranya. Satu, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Dua, bagaimana menyelesaikan penyerahan STNK dan BPKB tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Yang jelas saya menginginkan segera mungkin dapat memberikan STNK dan BPKB mobil tersebut, Pak. Baiklah Pak, selanjutnya apakah Pak Reza ada kapan? Terus terang Pak, mengenai pemberian STNK dan BPKB ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Pak Zapran? Apakah dari pihak Pak Zapran ada pertimbangan lain? Ya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Zapran dan Bapak Reza? Selanjutnya baru mengenai pemberian STNK dan BPKB. Apakah Bapak setuju? Ya Setuju, Pak, Pak. saya setuju. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan lagi Bapak-Bapak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu, Bapak Zapran atau Bapak Reza mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Sebetulnya Pak, hubungan saya dengan Pak Reza ini sebelumnya cukup baik. Sehingga saya percaya bahwa Pak Reza akan tepat waktu memberikan STNK dan BPKB tanpa surat perjanjian. Namun pada kenyataannya Bapak Reza ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima, Pak. Dalam hal pemberian STNK dan BPKB ini, pasti akan saya berikan. Namun saya harap tidak lama waktu dekat ini. Karena saya sedang sibuk dengan pekerjaan yang mengharuskan saya bolak-balik ke luar negeri. Harap pengertiannya. Apakah Bapak Zapran memiliki usulan untuk pemberian kepastian pemberian STNK dan BPKB mobil kepada Bapak Reza? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai kapan diberikannya STNK dan BPKB mobil? Saya rasa itu sudah cukup, Pak. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Pak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Bapak Zapran dan Bapak Reza sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai penyerahan STNK dan BPKB mobil di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau berhubungan baik. Apakah Bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Pak Zapran tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga memberikan STNK dan BPKB mobil tersebut. Dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan Bapak Zapran. Baik, saya melihat Bapak Reza beretikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Pak Zapran? Ya Pak, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Reza mengenai penyerahan STNK dan BPKB mobil ini. Baik, dari penjelasan para pihak saya melihat Bapak Zapran dan Pak Reza sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban penyerahan STNK dan BPKB mobil. Bagaimana ada tanggapan dari pihak Pak Reza? Mengenai penyerahan ini, saya pasti akan segera menyerahkan. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
Saya mohon kesabaran Bapak Zapran karena saya meminta penundaan penyerahan sampai 3 bulan ke depan karena saya harus mengurus pekerjaan. Bagaimana Bapak Zapran? Dari pihak Pak Reza sudah memberikan kepastian soal penyerahan. Ada tanggapan Bapak? Baik, tidak jadi masalah Pak. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau penyerahan STNK dan BPKB itu diselesaikan. Oke, jadi begini. Pihak Bapak Zapran ini membutuhkan kepastian dari Bapak Reza. Apakah Bapak Reza bisa menjamin bahwa penyerahan STNK dan BPKB pada 3 bulan ke depan dapat dilaksanakan? Ya, Pak, jadi begini. Awal saya terlambat memberikan STNK dan BPKB ini karena saya ingin memperpanjang STNK. Namun, saya belum sempat karena sibuk dengan pekerjaan saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, saya akan memperpanjang STNK dan saya memberikannya saat itu juga. Menurut saya, usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Zapran atas usulan dari Pak Reza? Terus terang ya Pak, sebetulnya saya ingin penyerahan STNK dan BPKB ini dapat segera diberikan. Namun, baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Bapak Reza harus menyerahkannya Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan penyerahan STNK dan BPKB dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan ini sudah diberikan, benar begitu kan Pak? Betul, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian? Pak Mediator, saya bertanya apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya menjelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian dilakukan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh kedua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Pak Reza. Bagaimana Pak Reza, apakah setuju? Ya, saya setuju, Pak. Baiklah, Bapak, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baik, terima kasih, Pak. Itulah hasil dari video kami. Apabila kami ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.